bahwa istana sarang mafia itu kan juga belum tentu benar, gitu. Tapi kalau kasus ini tidak pernah diselesaikan, orang kan jadi curiga. Curiga loh, kok setiap kasus kok kandas. Artinya gimana? Kalau melawan tokoh-tokoh atau orang-orang besar yang berduit ini pasti kalah. Pasti kalah. Ya. Saya juga bagian dari Pak Jokowi kan, gitu kan. Kan malu juga nih Pak ya. Tiap hari begini gitu kan. Saya ingat dulu waktu Pak Jokowi pertama kali mau jadi presiden, ya kan. Dan ingat loh, saya juga kan di bagian yang diriin partai itu. Jangan bikin malu lah ya. Masa hanya sama berapa gelintir orang ya. Hanya gara-gara banyak duitnya kita bisa dikalahkan. Nanti malunya kan dikiranya kita dibeli ya. Apa mau orang bilang katanya Mbak Mega dibeli, kan pasti nggak mau dong ya. Kepala kalau ada Mas Hadi juga ya. Mas sama itu banyak yang ngomongin loh Mas. Iya. Bahwasanya wah ini nggak bener, jangan-jangan kerjasama. Susah loh. Jadi anak buahnya Pak Jokowi itu nggak gampang loh Pak Jokowi. Saya suruh lawan mafia, sampean foto-foto. Pak Jokowi orang Jawa, saya Jawa. Kesantunan harus jaga. Nenek santunnya ngapus tau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Di ujung ada Om Lim dari Om Lim Channel. Tapi kita punya tamu siang ini nggak kaleng-kaleng. Kumisnya lihat. Ini banyak perempuan kelompok-kelompok gara-gara kumisnya ini. Eros Jarot. Mas, apa kabar Mas? Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Oke, tapi hari ini kita nggak ngomong soal seni, budaya, film dan sebagainya ya. Kita ngomong dia sebagai Ketua Umum KIPMA ya. Ya, Apa Mas KIPMA Mas? Komite Indonesia Anti Mafia. Komite Indonesia Anti Mafia. Mantap. Kalau disuruhnya bebas mafia. Jadi mafia apa aja nih? Ya, bebas mafia. Mafia ya. Jadi kita mafia apa aja, tapi sekarang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghadiri sidang Mas Budiarjo ya. Ketua Forum Korban Anti Mafia Tanah, tapi dia sendiri jadi korban. Mas Lim juga begitu ya. Mas, oke, kita bicara mafianya luar biasa ya. Dasarnya banyak mafia macam-macam sampai Mas Eros dengan kawan bikin KIPMA. Ini kira-kira apa latar belakang bikin KIPMA ini apa? Begini ya, sebetulnya siapapun yang ada di lingkaran satunya Pak Jokowi, lingkaran satunya ya, ini tugas yang paling penting ya, supaya waktu beliau lengser itu namanya baik ya. Setuju. Kalau sekarang ini kan maaf ya, belepotan soal hukum ya, di mana sampai ada tuduhan ya, yang sebetulnya itu terlalu jauh lah ya, bahwa istana sarang mafia itu kan juga belum tentu benar, gitu. Tapi kalau kasus ini tidak pernah diselesaikan, orang kan jadi curiga. Curiga loh, kok setiap kasus kok kandas. Artinya gimana? Kalau melawan tokoh-tokoh atau orang-orang besar yang berduit ini pasti kalah. Pasti kalah. Ya. Dan modusnya kan begitu sama ya. Diduduki dulu, nanti yang diduduki tidak terima ke pengadilan kalah juga. Gitu, bahkan udah menang di PN atau di PT kasasi kalah juga. Jadi di PK dibantai gitu ya. Jadi sekalipun Pak Mahfud mendirikan percepatan reformasi hukum, agraria dan segala itu, SDM juga mengalami, akan dipandang oleh masyarakat setengah mata gitu. Jadi ini harus ada bukti lah salah satunya. Nah ini kan kita udah tahu ya, perusahaan besar tuh kita udah tahu lah siapa saja kan. Itu ada perusahaan A, B, C, D, ya itu juga sebetulnya. Dia juga. Nah kalau Pak Jokowi, ya maaf saya juga bagian dari Pak Jokowi kan, gitu kan. Kan malu juga nih Pak ya, tiap hari begini gitu kan. Saya ingat dulu waktu Pak Jokowi pertama kali mau jadi presiden, ya kan. Dan ingat loh, saya juga kan di bagian yang diriin partai itu. Jangan bikin malu lah ya. Jokowi. Kalau dilihat
beliau mengangkat dalam BPN dalam hal ini adalah Bapak Jenderal Hadi itu, mestinya kan sudah tepat ya. Apa yang diharapkan Mas? Ya beginilah, saya sudah bilang memang ada satu pejabat yang saya juga loh kok malah di situ dia belum digeser gitu ya. Karena sumber masalahnya dulu ditengarai orang ini. Siapa orang itu? Ya itu nantilah. Tapi hal seperti ini kan jangan sampai. Dia bukan Rocky Gerung. bukan. Beda-beda kita kan kan? yang penting Beda-beda gaya. Menyelesaikan masalah. Oke, ya, setuju. Bukan setuju. menyelesaikan masalah dengan cari masalah lagi. Setuju. Saya cuma bilang saya titipkan lah ya kepada Mbak Mega juga. Ingat Mbak, kita waktu mendirikan PDIP itu tujuannya apa dulu ya? Tujuan kader-kader PDIP semua nih ya. Saya mintakan, ayo kita berjuang lah. Jangan biarkan rakyat ini sendiri berjuang ya. Masa hanya sama berapa gelintir orang ya, hanya gara-gara banyak duitnya kita bisa dikalahkan. Nanti malunya kan dikiranya kita dibeli ya. Apa mau orang bilang katanya Mbak Mega dibeli, kan pasti nggak mau dong ya. Dan itu nggak benar juga. Mas, apa ini betul? mafia tanah kan begitu perkasa. Apa karena backingnya seperti kata Mahfud MD itu sampai di langit ke-7? Mahfud MD bilang begitu loh. Loh ya Pak Mahfud anggap aja. Kalau memang gitu, contohnya kayak gini, ya. Wah itu ada Budi Gunawan, dagangnya. Loh, jangan cuma fitnah dong ya. Kasih buktinya ke saya sini. Ya. Itu loh, itu. Dan saya yakin Mbak Budi Gunawan juga nggak mungkin lah mau bekengi orang-orang yang nggak benar ya. Nah kalau sampai dia begitu juga ya tinggal bilang mau Mbak Mega atau ya Mbak, kok Mas Budi Gunawan begitu sih gitu ya. Gitu ya. Saya rasa nggak begitu ya. Makanya kayak kita jangan prejudis ya. Ayo kita sama-sama. Ini loh Mas, sampai sama perkara sama siapa itu? Sama Grand Wisata Sinar Mas. Sinar Mas bermasalah juga gitu ya. Bermasalah juga. Frank, lo kan teman gue nih, ya. Frank, udah Dela kan gak dibawa mati duit, ya kan? Coba lah, tolong diselesaikan, ya. Frank itu orang baik. Kok bisa jadi begini? Bingung aku. Ini yang di bawah-bawahnya ini. Nah, saya nggak yakin sama Frankie begitu. Frankie teman saya, tanya dia ya. Nanti kalau ketemu Frankie bilang, salam dari Eros. Dan saya jamin dia tuh bukan begitu. Jadi kan pasti ada yang nggak benar nih. Nah, Frank, makanya kita kerjasama dong Frank ya. Ayo, ya bawa-bawaan lo yang nggak benar lo sikat deh, gitu ya. Supaya nama lo juga bagus, ya kan. Daripada semua orang bilang si Frankie begini, Frankie begini. Si Frankie itu anaknya Om Cipta kan, Eka kan. Saya kenal keluarga itu juga. Jadi udahlah, penyesalan kayak gini akan lebih ini ya. Nggak usah balik ke soal tadi Mas. Kan tentang dugaan kuat ini para backing bintang-bintang di langit ke-7 tadi, menyambung pertanyaan Oblim tadi, itu kan barangkali Jokowi tidak tanpa alasan menempatkan Mas Hadi mantan Panglima TNI sebagai kepala BPN. Karena dia bintang 4 Panglima TNI pula gitu. Diharapkan bisa menangani para backing tadi. Faktanya kan sekian lama nyaris nggak ada guna juga di situ dia. Ya mungkin kurang cepat ya. Tapi berusaha iya. Cuman gini, kalau ada Mas Hadi juga ya, Mas sama itu banyak yang ngomongin loh Mas. Iya. Bahwasanya, wah ini nggak bener, jangan-jangan kerjasama. Enggak lah, masa Mas Hadi ya, sampai Jenderal Auri masa begitu, enggak mungkin lah ya. Nah, sekarang gini aja deh, gimana kumpulin semua teman-teman ya di kantor saya juga boleh, silakan. Boleh. Ya kita ngadu ke Pak Hadi aja. Bisa nggak Bang? Bisa dong, harus bisa. Ya kalau nggak bisa ngapain Pak Hadi di situ? Di situ. Persidangan sudah masa-masa terakhir ya, dan nampaknya dari fakta persidangan, insya Allah kita masyarakat tuh harus memenangkan Pak Budiarjo. Tapi kan nggak tahu, andai kata misalnya kemudian dikalahkan, bisa nggak kita menghadap Pak Hadi untuk melaporkan ini faktanya? Tolong kasih. Kalau Pak Hadi kan nggak ada hubungannya sama sidang kasus lah ya. Mungkin ke Komisi Yudisial. Kita laporkan juga nanti. Tadi yang diminta Mas Eros itu kita para korban mafia tanah, baik yang putus maupun belum, masih berlangsung atau segala macam. Ayo kita sowan, lapor ke komandannya. Tapi jangan marah-marah dong ya. Bawa datanya. Ya kan? Yang benar kita adu data ya. Nah, ini juga saya susah loh. Jadi anak buahnya Pak Jokowi itu nggak gampang loh Pak Jokowi. Saya suruh lawan mafia, sampean foto-foto. Gitu kan. Mantap. Ya kan, jadi padahal kan Pak Jokowi orang Jawa sopan aja, tamunya ngajak foto masa nggak boleh. Tapi kan kalau keseringan Mas,
bahaya loh itu ya. Sayanya nih loh korbannya bonyok nih. Ya, dikiranya ya Mas, ini mentang-mentang. menarik kalimat saya suruh ngelawan mafia, sampean foto-foto Mas Jokowi Ya, sama mafia. iya. Nah ini kan sebetulnya kalau orang punya standar etika, nggak usah hukum lah. Etika kan sebenarnya lebih tinggi daripada hukum kan. Udahlah, jangan menganggap Pak Jokowi nggak punya etika. Nanti kayak teman kita satu lagi itu ya. Konsisten loh. Kan katanya kita katanya Pak Jokowi orang Jawa, saya orang Jawa, kesantunan harus dijaga. Nek santunnya ngapusi tau ya. Jawa nih, orang Jawa kalau nyerang begini modelnya. Bukan, maksudnya ya janganlah. Dan saya nggak yakin Pak. Saya rasa Pak Jokowi kan dari rakyat biasa, ya kan. Kecuali dia anaknya sultan apa gitu ya. Dia anak orang biasa kan harusnya punya empati, ya. Apalagi pernah aku susah kan. Kalau sampai nggak punya empati, yo banget tenan gitu ya. Nah ini saya rasa juga Jawa memang beda kan. Kalimatnya beda, bagus. Dan saya kan ngeman. Loh, saya gini karena saya sayang Pak Jokowi. Setuju. Tapi kalau Pak Jokowi nggak sayang sama dirinya, saya bisa bantu apa? Iya. Nggak bisa. Mas, punya Bagus. pemikiran seperti apa? Andai penguasaan tanah rakyat oleh orang-orang katakanlah mafia ini kan sudah banyak. Andai kata ada satu kasus yang dimenangkan dan bisa dimenangkan oleh rakyat, bisa diambil, yang lain-lain itu apa bisa? Mau saya kasih resepnya tapi ikutin ya. Ya, penting. Janji ya. Penting. Dengerin nih ya. Ya. Pak Jokowi, Nah. permasalahan ini sebenarnya berasal dari satu sumber. Oh. Ya. Bahwanya tidak pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 dan 3. Ya. Nah, mereka yang besar-besar ini dari mana sih duitnya? Kan dari situ, ya. Dari penyalahgunaan daya alam ya. Penggunaan atau pengaplikasian, pengimplementasian Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 2 dan 3. Nah, kalau Pak Jokowi memang mau berentas betulan, Pak ya, ayo tuh implementasikan pasal itu, ya kan? Nah, kalau memang itu diimplementasikan, saya jamin nggak nyampe setahun bubar semua itu ya. Tapi Konkretnya piye? Pasalnya konkretnya piye? Pasal tidak penerapannya piye? gini. Tahu nggak bahwa seluruh yang ada terpendam di alam bumi ini dikuasai negara dan dilakukan berdasarkan peraturan rakyat. Nah, itu kedua-tiganya kan begitu. Nah, sekarang diberikan ke siapa? Oh, sih. Emang nggak ada tuh. Kan artinya kalau Pak Jokowi nggak boleh melanggar konstitusi loh. Oh, sih. Ya, yang hanya bisa mengimpeach Pak Jokowi kalau dia melanggar konstitusi UUD 45. Loh, pasal 33 itu UUD 45. Ya. Makanya jangan marah-marah. Minta aja dengan Mbak. Mbok menawa sampean kesupen. Nah, ini loh pasal 33 ayat 2 dan 3-nya begini. Masa sampean diamin satu orang itu di Kalimantan tuh punya sekian juta hektar ya. Terus juga atau kalau Pertamina aja ya, itu tanahnya dengan teknologi tinggi, biaya besar, cuma 15% kok ya. Ya toh. Nah, kenapa kok nikel 100%? Buat mereka ya? Kenapa kok batu bara 100%? Negara dapat apa? Pajak. Wah, pajak. Pajaknya periksa dulu dong, ya kan? Tax holiday 30 tahun. Makanya periksa dulu bener nggak pajaknya? Cuman berapa? Iya. Loh, dapat ampas kalau betul, nanti ya? kalau cuman seperberapanya, ya 10%-nya aja itu udah perampasan pemiskinan kepada kaya negara. Itu udah buat saya itu yang namanya kriminal murni dia ini. Bukan kayak Budi itu nggak Kalau kriminal. seperti ini, presiden siapapun pas memakai beliau ini, insya Allah mereka keadilan. Bukan santun, orang kan tetap santun. Dasarnya di situ. Masih nasihat tapi santun, tapi majleb. Bukan. Kalau saya sih, saya kan satu, saya itu hanya membantu Pak Jokowi, ya kan, untuk dia bisa melaksanakan kerjanya dengan baik dan mengakhiri dengan husnul khotimah. Jadi ini Pak, aku sayang harus sampean gitu kan. Bukan saya teman saya marah itu gitu kan. Jadi cuman tetap saya pesankan saya bisa menempatkan diri sebagai senior partai lo ya. Iya. Jangan inilah, belalah rakyat ini. Dan saya sampean kan sudah dicintai rakyat ya. Nanti kalau satu hari berbalik bahaya. Aduh, ngeri itu. Ingat ya, terakhir nih. Saya dulu masih kecil saya begini.
di sebelah saya tuh ratusan ribuan orang, hidup Bung Karno, hidup Bung Karno. Ya. 2 bulan kemudian orang yang sama gantung Bung Karno. Orang yang sama dia. Masya Allah. Hati-hati Pak Jokowi. Tesih kata pendekor. Tesih kata. Masih banyak kayak begitu. Dicatat. Ayolah kita sama. Moga Pak Jokowi. Kita semua bantu ya. Siap. Kita bantu semua untuk. Terakhir Mas, untuk kasus khusus Mas SK Budiarjo, ya saran sampean Mas. Ya, saya rasa kalau siapa yang waras nanti akan kelihatan kok. Gitu. Kalau sampai dikalahkan, waduh yang nggak waras siapa? Nggak waras, ya. Artinya gini, jangan sampai yang masuk rumah sakit itu bukan hanya penegak hukumnya, jangan-jangan lembaga institusinya harus masuk rumah sakit juga gitu. Jangan sampai begitu lah. Hanya perilaku satu individu penegak hukum akan hancur ya semuanya. Nah, saya minta kepada Pak Mahkamah Agung gitu ya. Saya cuma nitip lah ya. Ini rakyat sudah segini Pak. Nanti biasanya kalau rakyat udah segini, matanya gelap tuh Pak. Matanya gelap. Nah, saya khawatir. Ngeri. Hal yang tidak kita inginkan. Ngeri. Oke, cakep banget. Makasih banyak Mas. Ini narasumber saya pertama. Belain Jokowi terus tapi dengan halus. Mas. Jangan begini Mas. Jangan begitu Mas. Aceh yang sudah jalani. Top. Kita mesti belajar diksinya. Luar biasa. Oke, makasih banyak Mas Eros. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dasar. Terima kasih banyak.